Ya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Wah, Masya Allah ya. Tepat banget ini. Baru dibuka juga kita sudah datang ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Dan sambil menunggu yang lain juga, oh iya, Bunda Isti juga sudah gabung, ini juga sudah gabung ya. Saya sapa dulu ya, Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam, Mbak Ya, Indah. Masya Allah ya. Kabar? Ya, ya begini suaranya masih merdu-merdu Mbak. Nah, ini Merdu-merdu ya. Ini harus di sabar rumah dulu tapi ini. pakai Di masker. rumah, di rumah biar gak ketularan si kecil, tapi ini bapaknya udah ketularan. Oh iya, kalau serumah biasanya Maksudnya begitu. muter. Nah, iya betul. Biasanya muter. Ternyata juga agak mempan ya, karena kan deket sih. Mm-mm. Ya, Alhamdulillah Iya. ini sudah tadi sempat saya buka dan Masya Allah ini Mm-mm. sudah 1-2 yang sudah mulai join. Ya, Mm-mm. Alhamdulillah. Bentar, saya juga mau ikut nyebarin buat nunggu, buat nyebarin sekalian ke Iya, teman-teman yang ada di tempat-tempat lain. Tempat-tempat lain. iya, Oke. ya, Alhamdulillah ya. Semoga cuaca hari ini yang hujan-hujan syahdu. Tadi sempat Mm-mm. hujan ya, dan Insya Allah mungkin diperingat oleh Allah ya. Mungkin ada yang jamak motor ya. Masya Allah. Masya Allah. Ya, kali ini sudah kita sebar ya undangan Maedah dan Insya Allah nanti kedepannya semakin spesial ya harapannya karena kita tidak disangka-sangka ini Maedah peminatnya juga istiqomah ya Mbak ya, meskipun tidak Iya, bertambah lumayan. tidak bertambah Tapi tapi paling enggak, istiqomah ya. iya, banyak seru-seruannya ya. Iya, Ini semoga nanti ada bisa nambah berapa ya. Ini kan saya juga lupa iya, belum share untuk undangan Maedah nih di beberapa apa-apa tempat. ya sambil share. Ya, jadi undangannya ini what's news, what's new dari tim panitia ya sebenarnya. Saya juga bingung kenapa panitia jadi. Cuman yang jelas ini kan tahun baru ya, banyak sekali kado-kado gitu. Jadi ya mungkin kesannya baru ya, kesannya ini tahun baru, tapi kadonya juga baru ya. Tuh, baru bikin Banyak nangis. banget ya. Kalau kita Nah, iya. Dan iya. yang pasti memang kalau misalnya udah ngomongin tentang kado tahun baru ini, apalagi kalau kita udah ngebahas yang bikin nangis. Bikin nangis itu biasanya kalau kita makan cabai, ya kan? Terus cabenya kepedesan. Nangis ya. Tapi kalau kali ini nggak cuma kepedesan, nangisnya karena kepedesan aja, tapi karena harganya juga bikin nangis. Iya, soalnya itu ada berita banyak ya, seliweran itu sampai Benar. CNBC itu saya lihat bikin apa infografis itu Pak. Jadi ya ada tukang gorengan lah ya itu ini sedih Oh terus iya, macam-macam benar. semuanya naik mahal itu ya. Benar, per 1 Januari gorengan 2.000. Ya Allah, biasanya kita dapat 2.003 loh. Sekarang harus Iya, 2.000. iya. Kemudian jenis-jenis minyak goreng gitu, dari mulai apa? Sanko yang paling bening ya, Sanko, Iya, Bimoli, terus apalagi. Itu semuanya yang paling mahal yang mana, Mbak? Kira-kira. yang paling mahal yang mana? Ah, itu ya. Ini mungkin salah satu kuis ya. Kita tanya nih Pak ke emak-emak itu. Dari semua Boleh. merek, wah itu ya. Dari semua merek, nah ini yang paling mahal mana nih? Ini tes pengetahuan ya. Boleh nih. Dibuka mic-nya juga boleh ya. Angkat tangan dulu Mbak, biar gak ini ya. Iya. Mungkin ada Nanti yang mau akan, tebak-tebakan dari semuanya merek ya. boleh. Mungkin Ada nggak pengalaman. jenis mereknya? Mungkin Bangker sudah Oh mencari. iya, sudah. Oh, boleh. Coba Boleh di-share saya nih. share. Kita mulai aja kali ya, karena udah jam Gitu. 8 lewat 3 Ya, menit. ya, mulai aja Dan, Mbak. Ini aku. iya. Nah, karena tadi sudah dibuka sama Mbak Inggar, jadi saya nggak perlu buka lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassili amri wa hlul lisani yafqahu qauli. Masya Allah, minyak ikan doreng. Nah, ini yang di atas ada bimo. Jadi tangan sendiri, ngobrol sendiri. kita dagang bimoli ya.
Kayak di Amin. dagang Bimoli yang paling atas tuh ada Bimoli, ada Iya, Tropical, ada Sanko, Rose Brand, Sofia, Sania, Fortune. Ini iya, belum termasuk yang hemat Iya dan kan teman-temannya ya. paling betul, murah. betul. Iya. Nah, boleh nggak saya nanya nih, siapa mungkin ada yang bisa menjawab? Tes pengetahuan ya Mbak itu. Tes Beneran nggak sih pengetahuan, mana naik? yang paling mahal gitu? Beneran nggak sih Antara ada yang naik? Bimoli, Tropical, Sanko, Rose Brand, anak saya sampai penasaran ini. Mana yang paling mahal? Saya mau jawab ya. Oh iya Boleh, boleh. boleh Us. Paling mahal itu Sanko. Paling atas ya. Oh, ini. Sanko berarti sampai Masya Allah. 42.000 ya kalau nggak salah ya? Oh, pernah Masya sampai Allah. 45. Oh ya, serius? Luar Iya, biasa. tergantung tokonya. Mm-mm. Tergantung tokonya. Tuh, luar biasa ya. Ya ampun minyak. Padahal gitu, seperti kita tahu bahwa kita ini boleh dibilang beberapa hutan saja dibabatin dan menjadi produsen kelapa sawit ya. Kebun kelapa sawit itu terbesar loh di Indonesia. Tuh banyak ada di seputaran Riau dan sekitarnya. Sumatera lah ya, Sumatera, Kalimantan itu udah jadi gudangnya gitu. Terus gimana gitu. Nah sekarang berarti kalau misalnya pertanyaan tadi dari berapa tadi Mbak Inggar? Ada 7 ya? 7 jenis minyak ya? 7 jenis Iya, minyak yang paling mahal banyak. Mbak Inggar? Mahal Yang paling semua. mahal adalah semuanya. Itu Mbak Najwa sampai bilang kita oles minyak angin aja. Iya Nah, benar, karena itu mahal semua ya Mbak Najwa. betul. Oh iya. Itu Bapak Ibu saya sampai tutup jualan itu Mbak. Karena memang kalau mau naikin harga Iya. ini Itu karena saking mahalnya. Karena pakai minyaknya bukan minyak ini ya, tapi ya minyak bermerek lah gitu. Namanya juga jual gorengan ya. Iya, udah selesai memang. Sekarang tukang gorengan tadi aja saya baru beli gorengan, saya nanya kan. Biasanya saya bilang saatnya back to godok-godok live. Iya, ini lebih sehat malahan. Lebih sehat ya back to godok. Tapi Mbak Dita, godok-godok gasnya yang naik. Ah ya ampun, kenapa kita bertubi-tubi sekali? Kemarin sore gas saya habis. Terus kaget banget. Kok habisnya banyak banget? Ternyata saya lihat stroke-nya 170, hampir 175 kurang sedikit rupiah. Padahal sebelumnya 155, jadi hampir 20.000, kurang sedikit aja. 20.000 lah naiknya, gas yang 12 kilo itu. Kaget kemarin beli itu. Wow, sudah ada laporan baru ya kan? Sudah ada laporan baru, 20 tambahannya 20.000. Iya, tadinya hemat-hemat ya, nggak goreng-goreng gitu kan, karena minyak mahal. Ternyata, rebus-rebus gasnya yang mahal. Aduh, sama aja jadinya. Kita ini akhirnya makan buah si malakama. Makan buah si malakama. Kita mau pindah dari gorengan satu, ternyata minyaknya mahal, pindah ke godok-godok. Ternyata gas naik 25.000 dari agen, 165 dijual 175. Luar biasa, Masya Allah. Ini laporan langsung dari ini ya, dari lapangan nih. Semua ganti harga, bukan naik lagi. Ganti harga, iya. Pakai tungku jangan salah, pakai tungku. Emangnya batu kayu baranya habis. Batu bara lagi krisis energi nih kita. Jadi kalau misalnya kita mau ngomongin tentang batu baranya krisis energi. Kemudian kita mau pakai kayunya sekarang sudah banyak ditebangin, terbukti bahwa banjir pun melanda Indonesia. Kemudian masa kita mau repek kayunya yang basah-basah, kan nggak mungkin juga kan ya, repek itu loh bahasanya. Iya, kita mau repek kayu yang basah-basah juga nggak mungkin. Kemudian gas bahkan untuk masyarakat miskin yang katanya dicap untuk masyarakat miskin atau gas melon itu saja sudah hampir mau dihilangkan. Hampir mau dihilangkan itu sekarang saja yang tadinya harganya sekitar 18-19 ribu gitu ya, sampai dengan paling mahal di pasaran itu 21 sampai 22 ribu gitu. Sekarang itu sudah sampai 24 sampai dengan 26 ribu. Luar biasa kan? Kemudian cabai ini, harga cabai yang tadi saya bilang kan kita nangisnya tuh bukan karena kita makan cabai terus kepedesan nangis, tapi nangisnya karena harga. Gila, ini benar-benar apa ya? Ada sebuah
apa ya, ketidakseimbangan. Harga cabai 60.000 Mak di Giwangan, Masya Allah. Padahal Giwangan tuh pusatnya loh. Sudah pusatnya tempat, kan orang semuanya berdagang, Makan berjual ya. beli itu di sekitaran sana, Us. Jadi pas begitu kita tahu gitu ya bahwa ternyata banyak sekali kenaikan harga. Luar biasa sekali. Terus apa? Tadi gas naik, minyak naik. Kemudian siap-siap kantong makin tipis. Bokeh apa nih? Ya, sebentar. CNBC nih ya dari berita ya. CNBC, sederet harga barang pasti dipastikan naik pada 2022 seiring kebijakan yang diambil pemerintah. Inflasi 2022 diasumsikan 3%. Oke, listrik akan dilakukan penyesuaian tarif adalah golongan pelanggan non subsidi, naik 18.000 sampai dengan 101.000 per bulan. Oh, luar biasa. Tarif harga cukai hasil tembakau atau cukai rokok naik 1 April 2022. Ini sih udahlah, ini urusan orang yang ngerokok ya. Kita agak kesampingkan, ini nggak masalah lah ya kalau untuk masalah rokok. PPN naik, kenaikan menjadi 11% dimulai dari 1 April 2022. PPN itu kalau kita makan di luar itu kan otomatis sudah 10% biasanya. Atau mungkin makanan-makanan yang biasa sudah kena PPN atau kena pajak. Ini naik 11%. LPG, seperti tadi sudah disampaikan sama Umi Titin ya, harga LPG non subsidi di antara kisaran 1.600 sampai dengan 2.600 per kilogram kali 12 kilo. 12 kilo kali 2.600. Ya, taruh kata ini kita ngambil marginnya di tengah ya, 2.000. 2.000 kali 12 kilo. Ya benar, naiknya memang sekitaran segitu karena memang wow, kita bersaing. Benar kata Pak Presiden, ekonomi Indonesia meroket. Betul, harganya yang meroket. Tuh kan saking emosinya sampai hampir jatuh saya ini. Karena apa gitu? Karena bahwa kita disuguhi untuk tahun baru ini luar biasa sekali. Pertalite mulai ditarik per tahun 2022. Diarahkan ke Pertamax dengan dorongan BBM yang lebih bersih, itu katanya. Tapi kemarin sempat mengundang beberapa pro kontra, kemudian ada yang menjadi pahlawan kesiangan dalam tanda kutip ya. Aduh, saya jadi agak gimana gitu ya, karena memang beliau ini gitu ya selalu mengungkapkan kalimat yang berbalik fakta. Tahun ini Madesu, ya masa depan suram. Sedih sekali kita hidup ini. Mau gimana coba? Sekarang ya, kalau misalnya mau gas, kita ini gudangnya pusatnya gas. Indonesia ini pusatnya loh. Gas kita mau bicara tentang sayur mayur. Nggak usah jauh-jauh, ke Jogja saja gitu. Jogja kita selalu punya sesuatu sayur yang baru gitu. Kalau misalnya mau dari Pegunungan ya paling nggak dari Magelang, dari apa seputaran Merapi gitu ya, orang-orang yang bercocok tanam di sana. Harusnya sayur murah. Tapi kenapa satu ikat bayam itu pun ikut naik? Kebayang nggak satu ikatnya itu kalau biasanya saya bisa bikin satu hanya bisa bikin satu mangkok. Kebayang nggak? Bayam loh. Kemudian kita apa? Sajikan di piring. Kedelai naik. Kedelai naik itu bukan per 2022 tapi per 2017. Itu kedelai naik. Hampir orang-orang yang dagang tempe itu menjerit semua. Mereka mau menaikkan harga, tapi mereka juga bilang kasihan sama pelanggannya. Tapi kalau nggak dinaikkan harga, mereka juga tercekik. Kemudian apa lagi? Dampak katanya naik apa sih naik setelah ada penurunan. Nggak habis-habis ganti topik ya. Iya setelah ada penurunan apa tadi telur. Tadinya telur ya. Telur tuh sempat 36.000 gitu kan. Telurnya sempat 36.000. Akhirnya sekarang sudah mulai kembali normal. Lagi-lagi gitu ada yang pidato ngomong telur akan saya turunkan, minyak akan saya turunkan gitu kan ya. Habis itu apalagi nih ya. Sekarang lagi tren karena judulnya ini kan what's new. Sebenarnya harusnya what news kita di pandangan mata kita. Termasuk kemarin apa? Yang paling baru itu apa ya? Allah tidak perlu dibela. Nah, tuh. Allah tidak perlu dibela. Itu sempat jadi polemik sampai sekarang akhirnya dia dipanggil atas pelaporan. Tapi dia katanya mau balik lapor. Ini gimana? Jadi lapor-laporan. Yang benar siapa yang salah siapa. Nanti kita lihat sama-sama. Terus kemudian habis itu katanya Tuhan Allah nggak perlu dibela. Terus ada orang yang nendang sesajen. Itu gila. Itu di beritanya digorengnya habis-habisan.
digoreng bahwa sesaji ini nggak boleh, kearifan lokal dan lain sebagainya. Jadi terus gimana gitu, seperti yang tulisannya siapa? Ustadz Doni Riwayanto ya, kita pernah lihat ya. Tulisannya adalah ketika Tuhan tidak perlu dibela, tetapi setan dibela mati-matian. Itu memang benar-benar nyata dong gitu kan. Iya kan, ketika Allah dinistakan, Allahmu tuh nggak perlu dibela gitu. Kalau Tuhanku tuh nggak perlu dibela gitu. Allahmu apa sih katanya lemah gitu kan ya. Kok sampai minta dibela gitu. Ya Allah, gitu jahat banget. Itu nggak ada yang berkutik kecuali orang-orang yang memang benar-benar berteriak bahwa itu adalah penistaan agama. Kemudian apa? Tapi ketika hanya masalah sesaji, dan kenapa sesaji itu saat itu ya mungkin memang caranya ada sesuatu yang kurang, menurut saya sih kurang ma'ruf sedikit ya. Harusnya nggak perlu diposting. Kalau menurut saya, terserah dia mau nendang atau gimana, tapi menurut saya nggak perlu diposting. Karena yang bikin akhirnya jadi polemik itu kan karena diposting itu kan ya. Kalau menurut saya loh. Terus seperti kita tahu tuh, nendang sesajen aja sampai siapa yang bicara? Seorang tokoh, anaknya tokoh yang disebut Bapak Pluralisme. Tuh sampai bicara loh, dia bicara pertama kali loh. Harusnya Indonesia ini bukan negara yang punya satu agama saja. Dia agamanya apa? Kadang saya tuh pengen gimana gitu rasanya ya, gemas-gemas gimana gitu. Tapi ya itulah kondisi keadaan Indonesia sekarang gitu loh. Terus sampai akhirnya apa? Sampai kita sekarang ini kenapa sih kok tidak banyak yang berkutik? Dalam artian gini, banyak sekali umat Islam, sedangkan Indonesia tuh hampir berapa Mbak Inggar? 80% ya. 80% ini adalah terbesar. Jadi penganut agama Islam yang terbesar atau negara dengan terbesar di dunia ya, penganut agama Islam atau negara orang yang beragama Islam paling banyak di dunia. Hampir 80% rakyat Indonesia itu agamanya Islam. Tapi kita hanya benar-benar seperti buih di lautan. Kalau saka tidak akan berkecuali betul sadarkan. Cuma berselam atau gitu, atau yang kap gitu. Karena terus habis itu siapa? Kemudian yang masalah nendang sesaji bicara. Kemudian apa? Cabe sampai disindir sama majalah Tempo, disindir dengan karikatur. Sinyal. Sedikit. Iya. Sinyal saya tiba-tiba ini. Halo. Cek Ambu ya. Iya, cek. Sudah kedengeran kah suara saya? Sudah. Oke, alhamdulillah. Nah, tadi saya kayaknya wifi saya yang bermasalah karena ini saya akhirnya pakai sinyal yang kuota ya. Oke, tadi kita balik lagi berbicara kenapa sih kondisi umat hampir tidak bergerak gitu, hampir tidak bergerak ketika ada kenaikan bahan, kemudian ada ada permasalahan dengan penistaan agama. Kayaknya benar-benar kayaknya sudahlah gitu, apalagi seorang bapak yang seharusnya tidak mengungkapkan itu gitu, sebuah penistaan, tapi dia kayaknya tenang-tenang aja, dia dipanggil pun dia cuma bilang saya ini balik gitu, saya akan tuntut balik karena fitnah. Bagaimana mau fitnah? Orang tulisannya jelas, kemudian dia membuat satu klarifikasi dan tulisan tersebut dihapus. Dia bilang sudah tidak ada buktinya, tapi kan udah banyak orang yang mengcapture gitu. Sudah banyak orang yang capture. Nanti tapi kalau untuk masalah ini kayaknya mungkin kita perlu datang ke Rona ya. Kajian Rona besok insya Allah hari Jumat dan Sabtu. Jumat dan Sabtu, untuk Jumatnya pakai WEC ya.
WhatsApp group. Kalau hari Sabtunya kita nanti bisa Zoom dan tanya-tanya langsung di situ. Nah, tapi sebelum saya pengen nanya dulu nih terkait dari apa yang menjadi polemik sekarang, dari mulai kenaikan harga, bahkan kita disuguhkan dengan apa? Boneka arwah. Terus apa? Sekarang yang paling tren, it's my dream mas, gitu. Why Kapadokia, gitu. It's my dream mas, gitu kan ya. Orang-orang lebih tertarik dengan itu, gitu loh. Dengan apa? Layangan putus. Hampir semua yang berjudul atau beriklan atau teaser-teaser tentang layangan putus, hampir semua tuh yang viewernya tuh pasti ribuan. Saya kalau ngeliat di Instagram tuh ada teaser-teaser atau potongan-potongan dari layangan putus. Itu banyak sekali yang nonton. Sedangkan beberapa cabe ini ya udahlah mau gimana lagi, ya udahlah mau ini lagi, mereka tidak banyak yang berteriak. Dan sekarang apa? Banyak sekali. Oh ya, ya Mbak Inggar. Dan banyak sekali yang memang benar-benar buat saya tuh rasanya apa ya, kita tuh kayak bertubi-tubi gitu. Iya nggak sih Mak gitu. Mak-mak yang hadir di sini ini Masya Allah. Kita mungkin nanya ke Umi Titin dulu deh. Umi Titin, mungkin ngelihat ada fenomena-fenomena yang terbaru nih gitu tentang gitu. Apa yang terjadi belakangan ini nih. Mungkin ada opininya atau mungkin ada beberapa testimoni yang mungkin Umi Titin pengen sampaikan. Silakan Umi. Iya. Makasih Ambu. Ini kita ngobrol-ngobrol santai ya gitu ya. Iya, memang apa ya, kalau kita dengar kondisi sekarang itu tuh antara gemes-gemes gimana gitu ya. Kayaknya tuh jadi terasa ini apa sih, kayaknya aneh banget gitu ya. Misal kita dengar tadi apa namanya tentang yang ditendang gitu ya. Tuhan aja, Tuhan dihina nggak dibela. Terus sesaji Setan. setannya dilindungi ya. Terus, nah, jadi mikirnya tuh apa namanya, terus kemudian kan disampaikan kalau negara kita ini ya bermacam-macam, kita harus menghargai gitu ya, kita harus menghargai, kita harus apa namanya, itu tuh warisan leluhur, sudah budaya dari dulu. Terus yang kita pikirkan tuh gini, kalau Nabi Muhammad ada saat ini, apa yang dilakukan? Dipanggil polisi kayaknya, karena kan apa namanya, mendakwahkan agar berhala tidak disembah kayak gitu, itu budaya gitu kan, budaya jahiliyah itu kan di sekitar Mekah gitu ya, pada saat penaklukan Mekah juga itu Khalid bin Walid diutus sama Rasulullah itu kan untuk menghancurkan apa namanya, patung, siapa tuh namanya, saya lupa namanya. Itu juga kalau ada sekarang gitu ya, mungkin juga viral seperti sekarang gitu ya. Jadi pemahaman umat Islam terhadap budaya itu berlebihan, sehingga bukannya menambah keimanan, tetapi justru memperlemah. Dan ini sebenarnya nggak ada rentetannya sama moderasi. Jadi rentetannya tuh, nah, moderasi, ya, moderasi beragama itu juga jadinya sama gitu, sama ya, nantinya akan menjadi begini-begini orang-orang yang membela tadi itu sesuatu yang bertentangan dengan Islam malah dibela gitu, sesuatu yang benar enggak gitu. Nah kemudian ada banyak ya masalah-masalah gitu ya, kasus-kasus ya apa namanya, kenaikan-kenaikan dan sebagainya itu karena regulasi. Kalau itu jelas karena regulasi. Ada ini layangan yang putus gitu ya, nggak bisa disambung lagi gitu. Itu karena ya ketika pergaulan di dalam Islam tidak dijalankan, ya akhirnya yang terjadi
ya layangan putus kayak gitu ya. Tapi ini panjang banget kalau yang layangan putus tuh kalau dibahas tuh panjang banget. Itu ada masalah pergaulan gitu ya. Ada masalah yang sebenarnya kalau dilihat itu bagaimana seharusnya seorang istri gitu ya atau seorang wanita ketika ada masalah tuh harusnya seperti apa kayak gitu. Nah kalau tadi yang harga-harga naik yang bikin menjerit gitu ya, wah benar-benar ini ya Allah gitu kan. Tahun baru harga baru gitu. Malah sebelum tahun baru harga udah pada baru duluan gitu ya. Nah ini ke regulasi gitu. Dan krisis energi. Krisis energi itu ya nanti kalau masalah regulasi, masalah ekonomi di sini ada ahlinya, nanti Bunda Risa bisa membahasnya lebih dalam mungkin ya. Tapi sedikit yang ingin saya sampaikan ketika krisis energi, kemudian kenaikan gitu ya. Itu tuh ini krisis energi aja. Krisis energi itu sebenarnya karena keserakahan ya. Ini kan seluruh dunia. Jadi ini tuh keserakahan yang dilakukan oleh kapitalis gitu ya. Mau gimana? Memang maksudnya gini, mau enggak lah gitu. Tapi nyatanya emang iya gitu. Jadi ketika di dalam ekonomi kapitalis itu seseorang ingin mendapatkan keuntungan yang besar, kemudian dia memproduksi pokoknya semua barang, pokoknya bagaimana dia mendapatkan keuntungan itu dia memproduksi produksi yang kemudian manusia kita ini dijadikan sebagai objek untuk sebagai ini ya konsumen yang dia harus membeli barang-barang yang sebenarnya barang-barang itu kita nggak perlu, tapi kita dipaksa dalam tanda kutip untuk membeli barang-barang yang sebenarnya nggak kita perlukan. Nah, ketika produksi itu berlebihan, produksi, yang namanya produksi itu membutuhkan energi kan, membutuhkan alat-alat produksinya itu membutuhkan listrik gitu ya, membutuhkan mesin-mesin yang itu dia bekerja membutuhkan energi. Dan ketika semakin banyak para kapitalis ini memproduksi barang-barang, semakin besar kebutuhan terhadap energi gitu. Nah ini semakin krisis nantinya gitu karena keserakahan segelintir orang gitu, dan imbasnya itu nanti kemana-mana gitu, dan yang merasakan paling berat itu dampaknya ya masyarakat ya kita yang kecil ini gitu. Nanti kalau masalah ini mungkin Bunda Risa bisa ini ya lebih mendalam gitu tentang ekonomi. Tapi permasalahan tapi ini Mbak kita permasalahan yang ada itu jelas ketika ya jadi gini, kerusakan di darat dan di laut itu disebabkan ulah tangan manusia. Itu udah jelas banget gitu ya. Jadi kerusakan di darat dan di laut ulah manusia karena manusia tidak menggunakan aturan yang berasal dari Allah gitu ya. Ketika aturan Allah itu tidak digunakan, yang ada itu kerusakan gitu. Dan dampak yang kita rasakan sekarang ini kan sebenarnya cuma dampak kan, dampak dari tidak diterapkannya syariat dari Allah. Iya, aturan Islamnya. Iya, ketika nggak diterapkan ya yang kita rasakan tuh dampak lah gitu. Betul. Iya, Masya Allah. Jadi kita tadi bold ya bahwa semua yang kita rasakan ini tadi dari mulai kenaikan dan lain sebagainya itu memang sebenarnya sebuah dampak dari tidak dijalankannya hukum yang berlaku gitu. Hukum yang seperti apa sih gitu kan ya. Termasuk tadi kayak ujaran tadi ya, penghinaan terhadap Allah gitu ya. Itu karena juga karena tidak jelasnya gitu ya. Kemudian ketika orang yang menghancurkan kesyirikan tapi dibela juga karena itu juga.
Betul, betul. Jadi apa, karena memang kita tuh kayak yang lagi dijauhkan gitu ya. Maksudnya kalau misalnya kita melihat dari apa, dari yang dibela dan tidak dibela gitu, yang mana seharusnya dibela dan mana yang seharusnya tidak dibela, akhirnya kelihatan banget bahwa di sini kita memang dijauhkan dari yang namanya syariat Islam, gitu kan ya. Terus Iya. kemudian efek-efek dari tadi apa, kapitalis. Kapitalis itu segala sesuatu dinilai berdasarkan dari materi. Masya Allah, anak saya ini agak sedikit berantem nih sebentar. Iya. Jadi memang imbasnya tuh ke sini dan di sini ini jadi ya tadi saya bilang ini tuh moderasi beragama ikut berperan gitu ya. Ketika moderasi beragama bergulir gitu ya, itu keimanan umat Islam tuh jadi kayak ditekan. Karena jangan sampai jadi kayak moderasi itu kayak upaya untuk jangan sampai umat Islam ini menerapkan Islam yang kafah gitu. Jadi memang menjauhkan gitu ya. Jadi tengah-tengah aja deh, nyantai-nyantai aja gitu dalam penerapan syariat Islam tuh karena syariat Islam tuh dianggap kalau menjalankan syariat Islam tuh dianggap fanatik, dianggap keras dan sebagainya gitu. Jadi dikonotasikannya tuh negatif, buruk gitu. Jadi akhirnya kita kayak jadi generasi ini ya apa sih, jadi kayak generasi apa, bukan denial sih, tapi kayak semacam kita tuh kayak membentengi gitu. Gue nggak keras kok nih buktinya. Jadi akhirnya kita kayak generasi ngikut gitu kan ya, generasi yang memang ikut arus gitu. Bebek, Iya, betul benar. sekali bebek. Generasinya jadi akhirnya lemah gitu. Islam benar-benar lemah. Nah, kembali lagi nih ke permasalahan ekonomi. Saya pengen tanya sama Bunda Riza ya. Bunda Riza, Bunda Riza tadi kan Umi Titi juga sudah sempat mengungkapkan ya bahwa ternyata imbas dari dari syariat Islam yang tidak dijalankan secara menyeluruh gitu, akhirnya dari mulai apa? Dari mulai hutan juga dieksploitasi, hasil bumi dieksploitasi. Kemudian sistem-sistem yang tidak berdasarkan Islam, saya kayak sistem kapitalis gitu ya. Kapitalis itu kan artinya ekonomi kapitalis itu adalah ekonomi yang segala sesuatu berdasarkan dengan materi. Makin banyak dia makin produksi atau mungkin makin banyak permintaan gitu. Jadi akhirnya harga barang naik dan lain sebagainya gitu kan ya. Nah, itu dari segi ekonomi sendiri seperti apa Bu Darisa? Ya. Terima kasih ya Ambudita, terima kasih kepada Umi Titin. Waduh, ketemu di forum ini sama Umi Titin seger sekali malam ini ya. Sehati kita hari ini ya, malam ini. Sama ungunya. Tapi bukan ungu janda ya. Nggak janjian loh. Ya, ini ungu ceria loh ya ini. Malam ini ungu ceria. Mengimbangi Ambudita biar kelihatan muda. Iya, kita nggak mau kalah. Kita nggak mau kalah loh ya sama Ambudita. Ngomongin harga-harga, terus akhirnya ngomongin ekonomi, berat sekali ya, mau tidur ngomongin ekonomi. Belum lagi lihat dompet kita berapa tipis, besok belanja apa. Mau tidur jadi nggak nih, angler apa enggak nih, mimpi buruk nanti. Ya beginilah ya kondisi kita gitu ya. Sudah jatuh tertimpa tangga, terus kena hujan lebat, kena petir pula gitu ya mungkin. Jadinya inilah nasib umat di bumi ini ya, kemudian khususnya di Indonesia gitu. Kita memang sedang diuji karena apa? Karena tidak terterapkannya syariat Islam, sehingga di situ Allah tidak meridhoi gitu ya, tidak meridhoi berarti keberkahan tidak berada di kehidupan kita seperti yang disampaikan oleh Umi Titin tadi ya, keberkahan tidak didapat gitu ya. Itu semuanya karena ulah dari petinggi ya, pengambil kebijakan kita yang tidak mau menerapkan aturan dari Sang Pencipta gitu, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita aturan itu sudah teruji 13 abad yang lalu. Kita tinggal menggunakan jadinya enak gitu. Membicarakan ketahanan pangan termasuk ya, kalau di negeri kita kan sebetulnya
negeri yang hijau royo-royo gitu. Dulu bisa swasembada beras, swasembada pangan, zamannya Presiden Soeharto. Ambu Dita mungkin masih kecil ya, masih bayi ya. Zamannya Soeharto kita bisa swasembada, tapi sekarang kondisinya tambah buruk gitu. Padahal industrialisasi itu sebenarnya membawa peralatan untuk pertanian itu menjadi maju, menjadi canggih, sehingga kita bisa lebih bagus gitu ya dalam hal ketahanan pangan. Namun ternyata tadi yang dibilang bahwa ekonomi kita adalah meroket, nyungsep meroketnya itu ke bawah gitu. Mau dinaikkan nanti malah jadi bumerang, jadinya malah ke bawah gitu, nyungsep ke bawah. Termasuk ketahanan pangannya itu kita itu lemah gitu, rendah gitu. Karena apa? Sistem pertanian kita tidak dibela dengan sistem pertanian yang kokoh, kuat gitu, seperti sistem pertanian Islam yang zaman dahulu, tapi ternyata sistem pertanian kita adalah sistem pertanian ala kapitalis gitu. Kalau menguntungkan kita membeli dari luar dan itu banyak fee-nya oleh pejabat, maka itu yang dilakukan gitu. Sampai pada beras, berambang, bawang, sampai hal yang kecil yaitu garam, semuanya impor gitu. Itu membuat ketahanan pangan kita itu rapuh gitu. Petani nggak dibela, malah yang dari luar itu dibela. Karena apa? Mendatangkan fee, mendatangkan banyak sekali uang kepada pejabat, bila pejabat itu mau tanda tangan, mau mengimpor banyak komoditas pangan. Nah, itu yang membuat kita tuh lemah gitu, termasuk dalam hal ini adalah minyak gitu ya. Minyak mahal, kemudian apa tadi gas mahal gitu ya, karena kita saingan dengan barang impor dan kita nggak dilindungi produsen dari dalam negeri gitu, sehingga kayak seorang keluarga ya, seorang bapak itu malah membeli barang-barang dari tetangga, padahal anaknya itu bisa mereka itu produktif gitu, bisa mereka itu pintar-pintar tapi nggak dilindungi, nggak dijamin, nggak di apa ya, nggak difasilitasi, sehingga malah orang lain yang malah dibela, tapi anaknya sendiri nggak dibela. Nah, anaknya itu 250 juta gitu, malah dibiarkan gitu. Nah, itu yang sedang terjadi gitu. Termasuk kasus ini ya, BRIN ini ya. BRIN adalah Badan Riset dan Inovasi Nasional. Sekarang ini ya, peleburan Eijkman, lembaga riset menjadi BRIN. Ini karena apa? Intinya ya, karena vaksin merah putih itu sudah mau dibuat. Vaksin itu dibuat untuk melindungi warga Indonesia biar vaksin itu murah dan cocok dengan daerah tropis dan akan ditemukan obat untuk COVID gitu. Tapi ternyata ini mengganggu pemilik vaksin dari luar negeri gitu. Akhirnya ditekan ya, Eijkman itu ditekan, kemudian dilebar ke BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional, dan diketuai langsung oleh Bu Megawati gitu. Bu Megawati itu temennya orang orang singgah-singgah itu ya, asing itu ya, sehingga waduh ini mengganggu dari harga vaksinku yang masuk ke Indonesia. Akhirnya Eijkman ditekan, dilebur ke BRIN, yang BRIN itu langsung diketuai oleh Megawati. Nah, ini penguasa ya, pejabat pemerintah itu malah tidak memperhatikan anak negeri kita gitu, anak negeri Indonesia yang sebetulnya pintar membuat vaksin dan obat COVID gitu. Tapi malah ditekan oleh penguasa dan malah kita mengimpor obat dan vaksin COVID gitu. Nah, yang BRIN-nya itu adalah ketuanya adalah langsung oleh Bu Mega gitu. Nah, ini adalah bukti bahwa kita itu nggak dibela, kita nggak difasilitasi, tapi yang difasilitasi, dibela adalah malah kapitalis dari luar negeri gitu. Nah, itu sebabnya Ambu Dita, mungkin itu nanti bisa menjadi bahan diskusi kita selanjutnya. Demikian sedikit saja dari saya, Ambu Dita. Masya Allah,
Bunda Riza, ini insert yang bagus banget. Karena apa? Malam-malam begini kita kalau misalnya suruh baca berita atau baca koran, kayaknya kita males banget. Tapi begitu kita ngikutin Maeda nih ya, gitu. Jangan salah, seperti judulnya Maeda gitu. Tapi ini benar-benar kita membicarakan tentang sesuatu yang berfaedah. Coba siapa yang tahu tentang tadi? Sebuah konspirasi. Kalau menurut saya sih kalau untuk masalah vaksin merah putih itu menurut saya ya, itu adalah sebuah konspirasi yang memang besar-besaran. Karena memang apa? Karena sistem kapitalis itu tadi gitu. Jadi bahwa apa ya? Kalau saya bilang oknum karena udah terlalu banyak sih ya yang berada di apa? Yang meng-ACC itu tuh udah bukan oknum lagi karena udah rombongan gitu loh. Rombongan mereka semuanya bersama-sama berbondong-bondong tanda tangan untuk bisa memasukkan vaksin dari luar negeri. Sedangkan boleh dibilang anak-anak bangsa ini justru sebenarnya harusnya lebih maju. Karena apa? COVID sudah terbukti, WHO sendiri menyatakan bahwa COVID yang datang ke Indonesia itu berbeda dengan COVID yang datang di negara-negara dengan 4 musim. Yang datang ke negara tropis dengan negara 4 musim itu berbeda. Dan penemuan terbaru ternyata Indonesia masyarakat Indonesia ini punya antibodi yang lebih kuat daripada orang-orang yang berada di 4 musim, negara 4 musim ini dengan masalah COVID-nya. Karena apa gitu? Nah, ini sebenarnya kan sudah diambil nih dari yang merah putih tadi gitu. Jadi proyeknya merah putih ternyata mengganggu dalam tanda kutip stabilitas menurut mereka, menurut si para kapitalis ini gitu, si para pencaplok sebenarnya, si orang-orang serakah ini gitu. Nah, ini kan kita jadi dibukakan sebuah fakta bahwa ternyata ekonominya kita itu sudah diacak-acak gitu loh. Sudah diacak-acak dengan satu hal yang tidak sesuai dengan hukumnya Allah gitu. Akhirnya apa? Yang ada ya keserakahan, yang ada adalah hawa nafsu manusia yang pengen menguasai semuanya. Seperti yang ada dalil yang menyebutkan bahwa namanya anak Adam disediakan satu gunung emas gitu ya. Satu gunung emas, dia pasti akan meminta gunung emas yang lain gitu kan ya. Itu udah sunatullahnya bahwa manusia itu ya makhluk lemah gitu. Kita tuh nggak bisa kalau untuk suruh bikin aturan, harusnya manutnya sama aturannya pemerintah itu aturannya dari Allah sendiri gitu. Harusnya pemerintah menjalankan aturan dari Allah. Berarti kita sebenarnya terjebak dalam sistem ya ya Bun. Jadi kita kayak terjebak dalam sistem gitu ya kan, sistem yang sesuatu yang sudah salah gitu. Akhirnya ya porak-poranda gitu kan. Porak-porandanya nggak cuma dari segi apa, ekonomi tadi kita sudah membahas. Kemudian apa? Sosial, budaya, ya, politik. Ini kita akhirnya nanti jangan jadi bunda-bunda yang hadir di sini atau emak-emak yang masya Allah selalu bertahan ada di Maedah di seri berapapun, ini harusnya kita jadi paham gitu bahwa di Maedah ini kita itu jangan takut emak-emak berbicara tentang perkara politik gitu. Karena apa? Dari satu hal saja perkara politik akhirnya kemana-mana. Yaitu tadi permasalahan politik jadi apa? Garam saja sampai impor. Itu politik loh. Terus apa? Tadi apa sih cabai mahal. Itu juga politik. Mereka tetap impor juga. Apa? Minyak, kelapa sawit. Padahal sawit tadi sudah disebutkan. Ini 2.000 ya tadi ada yang menyebutkan. Tadi saya kalau nggak salah baca. 2.000 ya. Itu 2.000 per kilo kelapa sawitnya gitu. Tapi kenapa turun di Indonesianya? Terus kemudian di mana? Sosial, politik, budaya, pertahanan keamanan, pangan, penista agama dilindungi. Ya, kalau dulu penista agama ditoleransi perkara politik. Nah, itu juga politik lagi. Gara-gara politik kita kayaknya dibombardir. Yang kemarin habis ngehina Rasulullah tetap didiamkan. Yang menghina tentang permasalahan toleransi yang suka menghembuskan itu si Abu yang nggak jelas itu. Iya kan? Kalau kita dulu punya Abu Jahal, sekarang kita punya Abu yang nggak jelas. Katanya Abu tapi dia janda. Abu itu laki-laki, janda itu perempuan. Jadi dia laki-laki apa perempuan juga saya kurang tahu. Saya agak gemas-gemas gimana gitu ya ya. Jadi akhirnya apa? Iya, karena perkara politik. Jadi sekali lagi jangan gatal ketika kita gatal kupingnya tuh maksudnya, aduh ngapain sih emak-emak ngobrolin politik? Yuk kita melek sama-sama, kita bongkar sama-sama bahwa karena satu hal politik itu tadi, negara pun akhirnya jadi apa? Kita harus melek nih Bu, gitu. Dan ini kita harus melek nih. Ambu, Iya. Ambu. Yang jadi korbannya tuh sebenarnya masyarakat yang di bawah. Betul. Jadi yang jadi korbannya tuh sebenarnya kita gitu kan. Emak-emak yang di bawah. Cuma ketika
kalau kita ini tutup mata gitu ya, kita tutup mata, kita nganggep udahlah kita nggak usah urusan itu kayak gitu ya. Kita nggak bisa amar ma'ruf nahi mungkar kan, gitu. Nah kita nggak Iya, bisa betul. gitu. Dan apalagi kayak kemarin ya, kemarin atau tadi pagi ya, saya lihat di TV gitu ya, berita ketika ada suatu kebijakan yang akan diambil. Itu salah satu menteri itu mengatakan gini, kalau kebijakan ini diambil, para pengusaha nggak akan mau. Loh, kok yang dibela pengusaha gitu ya? Orang pengusaha nggak akan mau loh. Kok yang dibela tuh kok pengusaha gitu. Kok mereka nggak mikirkan rakyat gitu kan? Bukannya untuk kepentingan rakyat, tapi kepentingannya ternyata kepentingan pengusaha kayak gitu. Nah ini jadi kelihatan gitu ya. Oh ternyata selama ini memang di dunia kapitalis sekarang itu yang diutamakan atau yang dibela, dipentingkan itu ya para ini ya, para pemilik modal gitu. Dan mereka akan melakukan berbagai hal, berbagai cara gitu ya, untuk bagaimana keuntungan mereka gitu, termasuk ya kayak harga-harga mahal itu ya, apa minyak dan sebagainya itu karena ya dalam regulasinya tuh mereka juga apa namanya, bagaimana agar mereka itu tidak mengalami karena gini ya, sawit gitu ya, sawitnya jadi bahan untuk sawit itu kan naik gitu ya. Nah mereka nggak mau rugi. Ketika mereka nggak mau rugi, itu ya dibebankannya ke masyarakat gitu ya. Dulu saya kuliah jurusan ekonomi, sedikit-sedikit masih ingat. Yang saya ingat banget tuh gini, ketika ada kenaikan-kenaikan, maka dibebankan ke pembeli. Ternyata kan kayak gitu. Jadi yang saya ingat itu ketika suatu perusahaan memproduksi suatu barang, kemudian ada katakanlah pajak naik gitu ya. Pajaknya dibebankan siapa? Pembeli. Pembelinya siapa? Rakyat gitu kan. Nah jadi mereka tuh nggak mau rugi. Akhirnya segala sesuatu yang mereka untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, ya mereka nggak mikirkan rakyat, nggak peduli, yang kepikirkan bagaimana milik mereka selamat gitu kan, mereka mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya gitu, dan semua itu di apa ya permainan lah, penuh permainan, dan kita sebagai rakyat ya nggak jangan tutup mata gitu. Nah ini Betul. semua tadi saya katakan ini imbas dari tidak diterapkannya syariat Islam gitu. Ketika Islam itu Al-Quran hanya dipakai untuk ini ya, sumpah, Janji. janji, bersumpah. Tapi ketika kemudian bersumpah itu mereka tidak mau menggunakan apa yang ada di dalamnya gitu ya, beranggapan bahwa Al-Quran itu hanya untuk masalah ibadah aja gitu. Masalah ngurus ekonomi janganlah bawa-bawa Al-Quran kayak gitu. Masalah urusan yang lain-lain tuh mereka tuh nggak mau gitu. Karena kalau kita kembalikan ke Islam gitu ya, ke syariat Islam gitu, itu mereka nggak bisa semena-mena lagi, nggak bisa mengambil keuntungan sebesar-besarnya lagi gitu. Islam ini jangan sampai terterapkan. Gimana cara yang mereka lakukan? Masyarakat ditakut-takutin. Kalau pakai syariat Islam ya, nanti potong tangan. Kalau pakai syariat Islam ya, itu dirajam. Kalau pakai syariat Islam ya, nanti gimana tuh? Yang agama lain gimana? Kalau pakai syariat Islam itu, agama lain diusir dari Indonesia. Ditakut-takutin. Nanti ya, kalau pakai syariat Islam, sonono merdeka gitu. Nanti daerah sana, provinsi ini, dia akan keluar dari Indonesia. Memisahkan diri. Udah ditakut-takutin gitu. Seolah-olah syariat Islam itu jahat banget gitu. Seolah-olah kalau kita itu pakai syariat Islam itu jadinya itu rakyat agama masyarakat yang beragama selain Muslim itu seolah-olah mereka tuh akan menjadi korban gitu kan. Nanti ya kalau diterapkan syariat Islam, Indonesia jadi Suriah
gitu. Jadi pokoknya Ya, betul. ditakut-takutin gitu. Hmm. Padahal ketika syariat Islam diterapkan jelas-jelas gitu ya, hukum yang datangnya dari Allah, nggak mungkin Allah itu akan menyengsarakan hambanya gitu. Jelas gitu ya. Kan kalau nggak mau itu seolah-olah kan gini, nggak percaya sama syariat Allah, nggak percaya sama hukum buatan apa yang ditetapkan sama Allah tuh nggak percaya. Seolah-olah kan seperti itu gitu. Betul. Jadi Iya. nggak Betul, perlu Umi. gitu, nggak perlu dipakai gitu. Jadi mereka merasa lebih baik yang sekarang gitu. Sementara yang Ada sekarang aja ini, gitu. nah, sementara yang sekarang ini sebenarnya hanya untuk kepentingan segelintir orang saja gitu. Betul. Terutama pemegang modal terbesar ya. Kalau untuk Ya. sekarang. Nih, jadi emak-emak yang solihah yang sudah hadir di Maedah di seri kali ini, kita jadi tahu kan ya, dibuka betul-betul bahwa jangan takut dengan kata-kata syariah atau syariat. Ya, kata-kata syariat itu semacam sekarang tuh emang benar-benar kayak dijerumuskan dalam tanda kutip, di framing. Kita kayak disuguhkan bahwa syariat itu mengerikan gitu. Padahal kita tahu di sini, gara-gara tidak dijalankannya syariat, ya gini, mahal harga, gas naik. Terus kemudian apa? Kalau misalnya kita tahu salah satu aja yang selalu digadang-gadang, kita harus mulai buka fakta nih. Kalau kayak di Freeport. Freeport itu sebuah gunung emas sampai dasar-dasarnya, sampai celung-celungnya itu semuanya ada emasnya. Dan ini dihitung secara kasar. Setiap masyarakat Indonesia, hampir semua masyarakat Indonesia, jika emas di Freeport itu, emas di Irian Jaya itu dibagikan kepada masyarakat Indonesia, rata-rata akan mendapatkan sekitar 5 kg emas. Bayangkan kita punya 5 kg emas. Itu harusnya free untuk kita. Maksudnya kan memang bumi dan hasil kekayaan alam itu dipelihara oleh negara dan digunakan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat. Itu yang termaktub dalam undang-undang yang seharusnya begitu ya. Tetapi kan akhirnya yang sekarang bumi dan kekayaan alam ini oleh negara, diatur oleh negara dan digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan yang ngasih modal. Iya, kepentingan dia ngasih modal kan akhirnya. Nah, ini satu lagi kita membuka kasanah baru tentang perpolitikan. Jadi jangan gatel ketika kita misalnya, aduh mama lagi ngomongin cabai mahal. Justru karena kita ngomongin politik, kita nggak tahu politik, cabai jadi mahal. Kalau kita tahu, emak-emak sudah ngomong selesai. Serius, iya kan? Makanya kenapa emak-emak disebut atau ibu-ibu ini disebut sebagai tonggak peradaban, karena kita yang akan membentuk gitu loh. Kita yang akan membentuk anak-anak muda, generasi-generasi penerus kita ini sebagai generasi yang paham dan melek dengan syariat Islam. Kalau sudah melek dengan syariat Islam, ibarat kata pondasi sudah kuat, kita akan berdiri dengan kokoh. Nggak ada lagi itu yang namanya pemuda yang kaleng-kaleng gitu ya, yang bisanya cuma begini, joget begini, tapi dia nggak tahu permasalahan negara gitu. Padahal zamannya Rasulullah itu yang namanya pemuda siapa? Muhammad Al-Fatih. 20 tahun dia sudah bisa menaklukkan Konstantinopel. Loh kan? Jadi udah jelas gitu bahwa ternyata Islam itu memberikan sesuatu yang sudah jelas ininya lah, buktinya. Jadi jangan mau ditakut-takuti hanya dengan framing. Kita harus mulai pintar, kita harus mulai cerdas, karena memang benar-benar Islam itu hanya untuk orang-orang yang berpikir. Jadi marilah kita berpikir, gunakan akal kita untuk membedah segala sesuatu di dunia ini agar kita bisa membawanya ke akhirat dengan sebaik-baiknya. Masya Allah. Oke, ini saya mau baca beberapa komen di sini ya. Oh ini tadi makanya Jeff Bezos pengen kabur keluar angkasa karena bumi udah mulai rusak. Kayak bisa. Terus Mak Dewi, saya nungguin vaksin merah putih by Dokter Terawan. Aduh, ini lagi digencet dokternya. Penista agama ditoleransi perkara politik. LPG naiknya langsung plus 25.000 nggak pakai basa-basi. Ya iyalah sistem kapitalis. Terus oke. Terus itu kita tadi ngebongkar ya, bahwa seperti kita tahu di sini masing-masing mungkin udah tahu ya, bahwa kita kan punya tiga pilar nih dalam Islam. Jadi hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan diri kita sendiri, dan hubungan kita dengan masyarakat. Nah di sini kita akan berbicara dengan hubungan kita dengan manusia yang lain atau makhluk yang lain gitu. Sosial, politik, tadi sosial udah, politik, budaya, pertahanan keamanan, pertahanan pangan, semuanya dibahas dalam Islam. Sekarang kita kalau ngomongin tentang akhlak, sosial berarti ya, akhlak. Dilihat sendiri bahwa kenyataannya sekarang satu hukum Islam yang tidak dijalankan atau satu perintah Allah yang tidak dijalankan akhirnya berakibat kerusakan di semua lini. Udah kalau kayak gini
banyak sekali anak-anak muda yang sekarang selalu dikasih tahu sama ibundanya adalah yang penting pokoknya kamu sekolah yang tinggi, jadi orang kaya, nanti kamu akan bahagia, kamu akan bersahaja. Iya nggak sih? Ya kan? Nah, sekarang kita juga nanya nih, sekarang pengaruhnya apa? Loh Mbak, kok pengaruhnya sampai dengan anak-anak segala? Kita tanya nih, ada sebuah kenyataan juga yang mungkin Mbak Friska bisa memberikan sedikit nih, mungkin sekitar 2 atau 3 menit ya, tentang atau apa ya, kerusakan-kerusakan dari moral anak-anak atau akhlak dari generasi muda yang zaman sekarang nih. Mbak Friska mungkin bisa, Mbak Friska, mana Mbak Friska? Nah, ya, Mbak Friska mungkin bisa speak up biar ini mama juga pengen tahu nih dari segi anak muda nih gitu. Oh ternyata ada kerusakan-kerusakan, mungkin ada the game atau apa nih yang pengen disampaikan sama Mbak Friska, silakan Mbak Friska. Iya, Bu. Jadi kan karena ini apa ya, mama kan udah punya kepusingannya sendiri gitu ya, Bu ya, ngelihat banyak banget kan harga naik ini itu, belum lagi istilahnya apa, sehari-hari udah capek juga gitu. Akhirnya kan anak-anak mungkin yang apa, yang dirasa ah, udahlah kasihan si ade, si kakak udah capek sekolah misalnya. Jadi ya udah kalau main game dibiarin aja gitu ya. Namanya juga mungkin ya udahlah biar nggak rewel gitu kan. Nah, ternyata ada yang baru nih, Mak. Ternyata udah 5 hari belakangan ini lagi ada yang lagi apa ya, yang lagi in gitu. Game yang kelihatannya itu gamenya ramah gitu, ramah semua usia dan emang apa gamenya itu emang untuk semua usia sih. Jadi ada batasan sebenarnya. Ketika yang mainnya itu anak di bawah umur akan banyak fitur-fitur yang tidak terbuka gitu. Tapi kan who knows gitu. Siapa yang tahu ternyata si adik atau si kakak loginnya itu dia sebagai orang yang berumur 18 tahun gitu kan. Nah, parahnya adalah yang terjadi ketika mungkin mak-mak udah kecapean, nggak sempat ngawasin si kakak si adik, jadilah mereka mengenal fitur kayak seks bebas seperti itu yang apa ya, yang diperagakan oleh karakter yang lucu-lucu gitu. Dan ternyata yang namanya anak kecil itu penasaran kan, sampai ada berita itu yang apa ya, curhatan gitu, curhatan yang didapatkan dari emak-emak di luar sana gitu, anaknya berumur 5 tahun sudah melakukan, mohon maaf gitu, yang dilakukan oleh ibu bapak gitu kan dengan pengasuhnya karena dorongan game tadi gitu. Bahkan mungkin perkataan-perkataan yang tidak pantas gitu ya, walaupun mungkin si anak belum paham itu baik apa buruknya, tapi kan Ambu dia bisa ngerasain gitu kan, wah ini apa kok enak nih gitu kan, aduh tanda kutip gimana gitu kan. Nah itu menurut saya bahaya sih Ambu. Jadi maksudnya bukan cuman apa ya, maksudnya emak-emak juga mungkin nggak seluruhnya salah emak-emak gitu, karena emak-emak juga udah pusing kan Ambu dengan semua yang tadi dibahas gitu. Tapi ya pada realitanya kita punya masalah lagi gitu loh, Mak. Ada ternyata di luar sana ketika kita capek atau enggak mungkin sedikit abai lalai ya ternyata si adik si kakak berkenalan dengan hal yang belum seharusnya. Dan kalau boleh di-spill ya, gamenya itu namanya Roblox gitu. Jadi gamenya kayak karakter-karakter kotak-kotak kayak Lego gitu, lucu-lucu gitu lah. Oh iya, Minecraft, hampir seperti Minecraft ya. Sekarang lagi tren banget. Iya, Roblox tapi itu. banyak fiturnya yang ya dewasa gitu Ambu. Itu sih kalau menurut saya cukup apa ya, kembali lagi gitu, ini udah lama ya game itu banyak membawa ke apa efek buruk gitu, tapi ini lebih baru lagi gitu karena yang diserangnya udah lebih kecil lagi gitu umurnya Ambu gitu. Menurut saya gitu sih Ambu. Oke, astagfirullahaladzim. Nih, ini spill lagi. Ada satu what news lagi ya. Berarti kita dibuka lagi nih satu lagi. Ternyata dari segi sosial saja, ahlaknya anak-anak kita, ya anak-anak kita yang masih kecil-kecil ini loh, ahlaknya sudah disuguhi dengan yang begitu, Roblox. Ayo, bunda-bunda sudah mulai ngecek ya, emak-emak, mama yang punya anak-anak kecil nih. Sekarang ya mungkin kalau misalnya memang pakai Roblox itu memang nggak bisa dibuka lebih jauh, apa kalau misalnya kita menggunakan fitur pengawasan. Karena memang kalau under 13 tahun itu kan memang ada fitur pengawasan dan itu memang nggak bisa dibuka. Cuman masalahnya kalau misalnya kita ya itu tadi masalahnya kalau anak-anak kita yang menggunakan emailnya adalah email dewasa atau fitur yang 18 tahun, biasanya kita sok gampang aja lah, udahlah diisi yang seadanya biar anaknya nggak rewel nih dikit-dikit, aduh Bu download nggak bisa, aduh Bu untuk masuk ke Play Store nggak bisa gitu ya, karena ada pengawasan orang tua gitu. Tapi ternyata banyak sekali yang game yang memang membuat
ya itu rusak akhlaknya dari segi sosial karena ketidaktahuan kita tentang politik. Tuh, kita buka lagi ketidaktahuan kita tentang politik. Kita terlalu abai. Udahlah politik itu sudah urusan dari presiden aja. Udah ada yang mikir negara mah, kita mah mikir makannya kita. Justru karena negara yang tidak hadir, kita makan susah. Justru karena negara yang tidak hadir, akhirnya apa? Anak-anak kita rusak. Coba kalau pakai syariat Islam. Di dalam negara Islam kan segala sesuatu internet dan lain sebagainya semuanya dibatasin. Betapa idealnya. Tetapi orang malah justru mengambil hukum-hukum yang ya di luar dari Islam gitu. Nah, ini harus melek nih. Ini mbaknya ngomong apa, Ambu ngomong apaan sih? Ya ini ngomong fakta loh. Ini ngomong fakta loh. Tuh, kalau lo blok karena online bahkan bisa ngajak ngobrol. Oh iya, ini bener. Ini ada Roblox, banyak game yang iklannya mengandung seks. Terus Roblox karena online bahkan bisa ngobrol sama orang yang nggak kenal. Bisa diajak ketemuan and the break. Oh iya bener. Benar. Ini yang sekarang kan kasusnya banyak banget tuh. Anak 13 tahun tiba-tiba keluar dari rumah terakhir menggunakan ini dan ternyata dia bertemu dengan orang online. Nah, pertemuannya online dan mereka bertemu di mana gitu kan ya. Luar biasa sekali. Jadi hari ini memang Maedah khusus untuk edisi Maedah yang ke-8 ini memang edisi khususnya adalah What News. Jadi apa sih yang terbaru, berita-berita terbaru yang memang ada di sekitaran kita yang ternyata penuh sekali dengan kerusakan. Kita disajikan dengan berbagai macam kerusakan. Nah, mungkin ada satu yang mau ikut speak up, boleh sebelum jam 9:05 ya saya akan tutup untuk Maedah kali ini. Udah jam 9 ternyata, nggak apa-apa. Yuk, siapa yang mau speak up satu deh? Mungkin berkomentar saja. Berkomentar mungkin ternyata tentang ada beberapa berita yang mungkin bisa di-spill di sini, dikeluarkan di Maedah kali ini, biar kita juga paham ternyata bahwa dengan kita mengetahui gitu, dengan kita mengetahui fakta-fakta atau opini-opini yang ada di lapangan, fakta-fakta yang ada di kita disajikan setiap harinya, kita akhirnya tahu bahwa kerusakan itu sudah mencapai di semua lini. Bahwa kerusakan umat itu sudah mencapai di semua lini. Dan kita juga harus tahu kalau kita tidak tidak memikirkan perkara umat ketika bangun tidur, kita bukan termasuk umatnya Rasulullah. Jadi kita mau diingetin nih, kita mau ngingetin nih semua nih buat emak-emak yang sudah hadir di sini, Masya Allah masih bertahan ya. Bertahan beberapa, ada 17 yang masih bertahan termasuk dengan panitia dan juga beberapa yang ikut. Masya Allah nih, kita juga harus mulai menyadarkan diri kita bahwa kalau kita bangun tidur saja tidak memikirkan perkara umat, berarti bukan termasuk umatnya Rasulullah. Bagaimana kita bisa menikmati telaganya Rasulullah kalau kita saja tidak diakui oleh umatnya Rasulullah, jadi umatnya Rasulullah. Coba, yuk mulai kita memikirkan perkara umat, kemudian kita lihat gitu di sekeliling kita, seperti yang kita tahu bahwa banyak sekali kerusakan, dari mulai harga yang melambung tinggi, yang ekonomi yang katanya meroket ternyata bukan meroket naik tapi meroket nyungsep gitu ya. Ya seperti yang tadi Bunda Risa sudah sampaikan, meroket nyungsep. Kemudian apalagi dari segi budaya Allah tidak perlu dibela katanya, tetapi setan perlu dibela. Hanya gara-gara masalah nendang sesaji saja, ini yang ribut orang seantero jagat seolah-olah permasalahannya besar banget, digoreng berhari-hari. Padahal apa? Yang dia lakukan sebenarnya ya tidak masalah sebenarnya kan, gitu. Karena yang masang sesaji di situ adalah orang Islam, kaum Muslim yang berada di sekitaran Semeru. Berarti kan kita menyelamatkan akidahnya sebenarnya, walaupun mungkin dengan cara yang salah. Saya memang nggak setuju sebenarnya caranya untuk, tapi tidak perlulah itu digoreng gitu, belalah, jangan dibelakannya. Tapi kan esensi dari kenapa dia harus membuang sesaji itu gitu, yaitu dia menyelamatkan akidahnya dari orang-orang yang tidak paham. Ternyata suku-suku yang ada di dekat situ masih terpengaruh dengan suku Tengger kan ya, di Semeru situ gitu, masih terpengaruh dengan budaya animisme, dinamisme. Sedangkan dia sendiri adalah sudah mengikrarkan dirinya sebagai umat Muslim. Kita kan juga harus membenahi itu. Ini juga perkara umat. Kemudian masuk ke dalam sosial. Anak-anak kita akhlaknya juga dibongkar, diacak-acak benar-benar dari dasar hanya dengan game. Karena apa? Karena bukan syariat Islam yang memegang itu. Jadi negara itu tidak punya apa-apa. Mau tambahin ya Ambu ya? Boleh Bunda. Mau tambahin Silakan. yang ini loh. Berakibat kepada akhlak. Nah, depan saya ini adalah pelaku kelitih. Saya langsung melihat pelaku kelitih itu mengasah celurit coba.
mengasah celurit itu nggak pakai asah batu itu enggak, tapi pakai gerinda, tahu nggak ya teman-teman gerinda itu? Gerinda itu untuk ngelas itu loh, ngelas. Nah, mengasahnya itu pakai las gitu. Kan lancip banget gitu, ngeri banget. Tajam banget. Tajam banget. Ya Allah. Ngasah. Sebentar ya, suami saya datang ya, sebentar. Oke, ya. Tuh. Jadi dari perkara urusan sosial saja sudah kelihatan ya di tetangga Bunda Risa sendiri adalah pelaku kelitih. Kalau bicara tentang pelaku kelitih, saya juga pernah di sekolahan depan anak saya itu juga pelaku kelitih. Dan itu orang tuanya kaya, orang tuanya sangat solih, bapak ibunya itu datang ke masjid setiap sholat 5 waktu gitu. Dan anaknya pelaku kelitih, ibu bapaknya hanya bisa menangis di kantor polisi. Jadi ini permasalahan siapa sebenarnya? Permasalahan kita ketika kita tidak memikirkan masalah umat. Apa kabar hujah kita nanti di hadapan Allah? Apa kabar ketika kita ditanya, itu loh tetanggamu kok iso pelaku kelitih? Kita punya andil apa gitu. Masya Allah, semoga kita diampuni, semoga apa yang kita bicarakan di Maedah ini Allah ridho dan bisa menjadi salah satu hujah kita ini berdakwah bersama-sama. Pelaku kelitih. Oh, kelitih Mbak. Kelitih itu apa ya? Yang orang iseng yang tiba-tiba bacok gitu tuh loh. Ya, tiba-tiba bacok atau tiba-tiba Geng-geng ngelempar di Jogja. batu. Jadi itu geng-geng anak Saya muda di mau Jogja nambahin ya. yang kalau malam dia beraksinya tuh biasanya di Iya, malam betul. hari gitu. Terus kemudian dia Iya, menggunakan senjata tajam seperti yang diceritakan Bunda Risa itu. Kemudian iya. dia asal kayak iseng-iseng aja dia bacok atau antar geng gitu. Dari belakang. Nah, bacoknya itu mereka tuh punya komunitas gitu. Semakin bacoknya itu semakin dalam, semakin beritanya itu hot, semakin menggelegar, semakin heboh, semakin tragis, sampai sampai mati gitu. Itu semakin dihargai, dikasih hadiah besar gitu. Itu adalah juara. Itu di karangan WA grup mereka. Sehingga semakin heboh, semakin tragis, semakin sadis, itu malah semakin dapat juara gitu. Itu adalah komunitas kelitih gitu. Nah, saya kan ketakutan ya melihat pelaku kelitih di depan saya itu ngasahnya itu pakai besi gitu. Besi yang ada listriknya gitu ya. Terus saya kan bingung ya. Saya itu kalau lapor malah salah, kalau nggak lapor nanti ada korban gitu. Kan mengerikan ya, tetangga saya yang sudah menegur aja dirusak pagernya. Nah, kalau saya moto terus lapor polisi. Nah, dari HP siapa? Nah, saya malah dikeprok gitu. Rumah saya diobrak-abrik, dibakar. Lah, saya kan takut sekali. Ya Allah gitu. Terus akhirnya suatu saat ada polisi datang, entah itu yang lapor siapa, polisi datang langsung mencokok dia masuk ke rumahnya. Terus celuritnya tadi itu dibuang di jurang. Samping saya kan jurang ya. Terus dikejar sama polisi, hayo mana tadi barang buktinya, hayo harus cari gitu. Terus dibawa ke jurang gitu, terus disembunyikan, akhirnya nggak ada, akhirnya dia di penjara gitu. Di penjara itu setelah di penjara beberapa bulan, kami tuh tenang, sebagai tetangganya itu tenang karena nggak ada keributan. Soalnya sering temennya datang malam-malam, sering keributan depan karena dia bertengkar dengan temennya. Dia pakai celurit itu, terus pakai apa ya kayak alat gitu, terus bertengkar dengan Pak Leknya sendiri. Pak Leknya itu sampai ngantemi gitu. Pak Leknya ngantemi ponakannya, aduh ribut bingung gitu, kita ketakutan. Simbahnya kan nggak bisa ngasih tahu dengan baik ya, simbahnya itu sampai gini, pokoknya antara cucuku dan anakku jangan bertengkar, jangan sampai mati. Kalau mau mati kalau bertengkar sampai mati, patenono wae simbahmu iki gitu. Simbahmu iki wis tuwa, ora tega lihat anak dan cucunya mati, wis aku wae gitu. Ya Allah, saya bingung gitu kan, saya depan rumah saya persis. Nah, seperti itu loh kondisi sosial gitu. Tadi kondisi ekonomi tertekan, orang tua sibuk kerja, nggak perhatian sama anak, ternyata anak salah pergaulan di lingkungan atau komunitas kelitih gitu. Kalau tadi lingkungan atau komunitas game yang mengerikan, ini juga fenomena lain tuh komunitasnya kelitih. Nah, itu adalah akibatnya gitu. Itu Ambudita tambahan dari saya.
Masya Allah, itu insert lagi, benar-benar tambahan lagi. Ternyata akhlaknya memang sudah kocar-kacir ya, akhlak dari anak-anak, terutama pemuda. Padahal sedangkan di Islam sendiri pemuda itu sebenarnya digaungkan, digadang-gadang sebagai tonggak sejarah gitu untuk pemuda itu sendiri gitu. Jadi jangan sampai kita melahirkan generasi-generasi yang memang generasi apa? Saya bilangnya generasi orowodol karena emang udah nggak bisa diapa-apain gitu kan ya. Ya itu karena kita apa apa ya, berhenti karena sistem. Kita terhenti dan kita kayak semacam stuck gitu karena sistem. Apa? Ekonomi tidak meroket. Akhlak anak-anak semakin berantakan. Terakhir berita kemarin apa? Anak pang mati karena minum campuran miras dengan apa hand sanitizer. Segitu mereka cari kenyamanan. Yang apa ada satu orang yang hidup gitu ya ditanya ngapain minuman keras kok dicampur sama hand sanitizer, kurang nendang katanya. Pengen berasa aku tendang betul-betul. Jadi kerusakan demi kerusakan karena apa? Karena sistem Islam yang tidak diterapkan. Jadi ketidakpuasan demi juga ketidakpuasan. merajalela, Ambu. Betul. Betul, dan itu di semua lini seperti yang tadi kita sudah sampaikan ya, bahwa itu di semua lini kerusakan itu sudah terjadi. Astagfirullahaladzim. Semoga Allah mengampuni kita ya dengan kita membahas ini di dalam sebuah forum, dengan kita membahas ini. Nah, kita nanti akan bahas ya semuanya dari akar sampai daun, termasuk besok kita hari Jumat dan Sabtu kita ada kajian Rona, Rodatul Jannah, itu akan membahas tentang penista agama. Itu baru satu. Ya, tentang bagaimana penista agama. Nanti semuanya akan dibahas tuntas. Jadi dari ikut WhatsApp group sama ikut Zoom-nya di hari Sabtu. Itu boleh. Atau kalau misalnya memang teman-teman di sini ya, atau emak-emak yang sudah hadir di sini, mungkin ada beberapa yang belum, saya pengen menyapa ada. Tadi ada Emak Dani. Oh, Mak Daninya sudah ini ya. Tapi nggak apa-apa deh, mungkin nanti bisa disampaikan sama teman-temannya. Emak-emak yang mungkin belum mengaji secara intensif. Maksudnya adalah mengaji dari akar sampai dengan daun sehingga kita punya fondasi yang kuat. Jadi kita harus benar-benar dari akar banget, biar apa? Kalau pohon akarnya kuat, insya Allah buahnya lebat, kemudian kena angin, kena badai, kena ini sudah tidak akan bergeser. Kita punya keimanan, akidah yang baik, tauhid yang oke, dan kita akhirnya punya pemahaman dan juga pemikiran yang bisa dibuka dengan betul-betul Islam semuanya, gitu ya. Oke, itu tadi. Sekali lagi terima kasih untuk Umi Titin yang sudah memberikan beberapa testimoni yang Masya Allah luar biasa. Insertnya dari Bunda Risa juga, terus juga buat Mbak Fris, ya, buat Mbak Friska juga, jazakumullahu khair. Itu benar-benar masukan-masukan yang apa ya, yang paling tidak membuat emak-emak yang hadir di sini sekarang di Maedah edisi 8 ini bisa terbuka betul-betul pemikirannya bahwa kita nggak bisa cuma ngurusin perkara dapur saja. Kita nggak bisa cuma ngurusin perkara kita hanya bisa berkeringat di dalam rumah saja, tapi tidak. Mari kita mulai memikirkan, setidaknya kita mulai memikirkan perkara umat, biar Rasulullah juga menganggap kita sebagai umatnya. Begitu ya, kita insya Allah ketemu lagi di Maedah berikutnya. Entah nanti kita akan membahas apa, gitu, kita akan membongkar fakta tentang apa, tapi semoga Maedah yang kali ini bisa memberikan kekuatan lebih banyak lagi dan bisa membuka pemikiran kita. Sekali lagi terima kasih untuk beberapa ustazah-ustazah yang sudah hadir di sini. Saya juga mau absen dulu ya buat Bunda Riza, Umi Titin, buat ini siapa? Alivia Nur Hasana, buat Mak ya, saya panggil Mak aja ya. Mak Ani Firdausi, Mak Dewi, Mak Isti, ada Mak Mei, Mbak Neng Eka, ini juga kita harus mulai juga. Ini Masya Allah, Neng Eka ini dari Bandung, Jakarta. Dari Jakarta ya. Terus ya, beliau ini adalah Mama Mia. Terus juga ada alhamdulillah, dan juga ada hadir ini, Masya Allah. Mohon maaf kalau saya ada kata, mohon maaf kalau pandangnya agak kejauhan, jam 9:12 menit, kita beristirahat, walaupun dengan memikirkan tapi tetap beristirahat dengan harga-harga turun, semoga dengan kita menjalankan syariat seluruh. Baiklah, Alamin, astagfirullahaladzim, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaik.
Mohon maaf lahir batin, jazakumullahu khair, selamat istirahat, dan kita tutup di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Wa wabarakatuh. izaki. Semoga sehat semuanya. Ya, Bunda. Ya, Amin. ya. Bunda Pamit Liza, semuanya. selamat istirahat. Assalamualaikum. Ya, Iya, Umi Titin. maaf. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Assalamualaikum. semuanya. Ya, saya juga pamit ya.